Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi implisit. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang turunan biasa atau turunan standar, setelah itu kita belajar aturan rantai. Nah, hari ini kita akan belajar turunan fungsi implisit yang ada hubungannya dengan turunan aturan rantai kemarin. Oke, baik, kita langsung ke contoh soal saja. Di turunan fungsi implisit, misal di sini teman-teman bisa lihat soalnya adalah x kuadrat ditambah xy ditambah y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, berarti dy per dx-nya itu berapa? Atau turunan pertamanya adalah berapa? Oke, sebelumnya misal ada Y, maka turunan pertama ada beberapa buku yang menuliskan turunan pertama itu adalah Y aksen. Beberapa buku juga dia menuliskan dy per dx. Nah, untuk hari ini kita kesepakatan saja. Untuk turunan pertama kita pakai salah satu simbol ini, yaitu dy per dx. Oke, tadi soalnya x kuadrat ditambah xy ditambah y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, turunan pertama dari fungsi ini itu apa? Nah, sebelum kita turunkan, masih ingat pelajaran yang kemarin? Kalau dia semuanya kita turunkan terhadap x. Nah, jadi x kuadrat kalau saya turunkan itu pangkatnya turun berarti 2x. Pangkatnya berkurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Dan 1 itu biasanya tidak ditulis. Oke, kita lanjut ke x kali y. Nah, kalau x kali y ini erat hubungannya dengan aturan rantai kemarin. Nah, di aturan rantai kemarin masih ingat apabila kita misalkan U dikali V itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini rumusnya. Jadi kita misalkan X itu adalah U, V itu adalah Y, berarti ini bisa saya tuliskan. Ketika X itu kita turunkan, jadinya apa? Karena dia pangkatnya 1 itu turun, berarti tetap dia 1. 1 dikali Y, kan U aksen V X, berarti ini yang diturunkan, ini tetap. Oke, ini tadi turunannya 1, ini tetap Y. 1 dikali Y itu berarti Y. Katanya ditambah U ditulis ulang, U V aksen. Nah, berarti ini yang turun. Ini tetap X, ini lagi yang diturunkan. Nah, dia pangkatnya 1 kali Y itu tetap Y. Y berpangkat 1 kurang 1 itu 0. Apa-apa yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. 1 kali 1 itu 1. Berarti dia tetap. Hanya saja dia berbeda sama yang tadi. Kalau ini kan semua tadi ini diturunkan terhadap X, ini juga terhadap X, ini nilai Y. Berarti kita tambahkan dy per dx. Sebenarnya di sini ada angka 1 dy per dx, tapi biasanya 1 itu tidak ditulis. Oke, kita lanjut. Di sini dia bilang Y pangkat 3.
Nah, kalau saya turunkan, jadinya apa? 3-nya turun, berarti 3Y, pangkatnya berkurang 1. 3Y berpangkat 2. Nah, tapi ini dia nilai Y, sama kayak ini tadi. Ketika dia diturunkan, dia terhadap DY per DX. Nah, sekarang kalau saya gabung, berarti turunannya adalah 2X ditambah Y ditambah X DY per DX ditambah 3Y kuadrat DY per DX sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman bisa gabung. Ini sama-sama ada DY per DX-nya. DY per DX-nya berarti bisa keluar. DY per DX. Kalau ini keluar, berarti yang tersisa adalah X. Ini tambah, saya tulis ulang saja tambah. Ini DY per DX-nya keluar, berarti yang di dalam sisa 3Y berpangkat 2. Sama dengannya tetap saya tulis ulang. Kemudian yang ini berpindah ke sisi kanan. Karena ini nilainya positif, ketika dia mau berpindah melewati sama dengan, dia akan berubah tanda. Yang tadinya dia positif akan berubah jadi negatif. Negatif 2X sama dengan ini juga. Sini positif Y, ketika dia pindah jadi negatif Y. Oke, berarti turunan pertama bisa saya tulis DY per DX itu sama dengan, saya tulis ulang yang ini, min 2X dikurang Y. Oke, ini kan dikali. Kali kalau pindah melewati sama dengan, itu akan berubah fungsi juga. Kalau tadi tambah jadi kurang, kali berarti jadi bagi. Berarti di sini saya tulis ulang saja, X tambah 3Y berpangkat 2. Oke, berarti turunan pertama X kuadrat ditambah XY ditambah Y pangkat 3 sama dengan 0 adalah minus 2X dikurang Y per X tambah 3Y pangkat 2.